Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku sekalian, sahabat iman rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita selalu pastikan di hati kita selalu penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menghidupkan kita, menyehatkan kita, memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya, dengan harapan semoga Allah SWT menghitung apa yang kita lakukan sebagai ibadah yang ikhlas, hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Kali ini kita sampai pada hadis yang ketiga dalam babun fil mubadarati ilal khairat. Bab yang menjelaskan tentang bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, hadis yang ketiga, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdillah, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, berkata seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW pada hari perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku terbunuh, maka di mana tempatku? Qala, bersabda Rasulullah SAW, fil jannah, di surga. Falqata maratin kunna fi yadihi, maka laki-laki itu lalu melemparkan beberapa kurma yang ada di tangannya. Summa qatala hatta qutila, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh mati syahid. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini menambah hadis-hadis yang sebelumnya, sekali lagi menjelaskan kepada kita betapa pentingnya bersegera dalam kebaikan. Khususnya dalam hadis ini adalah bersegera dalam berjihad fi sabilillah, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh beberapa orang sahabat. Wabil khusus dalam hadis ini adalah seorang sahabat dalam perang Uhud. Saudara sekalian rahimakumullah, maka dalam hadis ini disebutkan betapa seorang laki-laki ketika dia hendak berperang, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau dia meninggal nanti tempatnya di mana? Maka Rasulullah SAW dengan tegas menjawab, fil jannah, di sorga. Maka tanpa ragu, saudara sekalian, laki-laki tersebut membuang beberapa kurma yang ada di tangannya, karena dianggap kalau dia masih makan kurma itu, maka masih terlalu lama bagi dia untuk menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia buang kurma itu dan menyongsong perjuangan berperang melawan orang kafir sampai kemudian dia mati syahid. Saudara sekalian rahimakumullah, maka ini mirip-mirip dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan. Maka diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan dengan kapak, bukan karena zaman itu tidak ada pisau atau gunting, tidak, tetapi bahwa
yang ada di dekatnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kapak itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau membuang waktu untuk masih mencari alat lain yang mungkin dirasakan lebih mudah, yang mungkin dirasakan lebih berkurang sakitnya dibanding dengan kapak. Saudara sekalian rahimakumullah, maka ini pembelajaran bagi kita. Dan satu hal lagi, bahwa hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Ada perbedaan antara muttafaqun alaih dengan syaikhan. Muttafaqun alaih ini lebih kuat dari syaikhan. Kenapa? Karena muttafaqun alaih ini di samping sama-sama ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tapi juga yang patut menjadi catatan kita adalah baik matan isi hadis maupun perawi hadisnya yang tingkat pertama yaitu sahabat Rasulullah SAW itu sama. Maka tingkat kesahihan hadis ini berada pada tingkat tertinggi. Sahabat sekalian rahimakumullah, sahabat iman yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini ada memiliki hadis lain yang mirip, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang laki-laki hitam yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ini rajulun aswadul laun muntinuri la malali fa in ana qataltu haula'i hatta uqtala fa aina ana." Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam, bahuku tidak enak, dan aku tidak punya harta. Maka jika aku berperang sampai kemudian aku terbunuh, di mana aku? Rasulullah SAW dengan tegas, qala fil jannah, di sorga. Faqatala hatta qutila. Maka orang tersebut lalu dia berperang sampai kemudian dia terbunuh. Maka Rasulullah SAW mendatangi jenazahnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Bayyadallahu wajhaka wa tayyaba rihaka wa aktsara malaka." Semoga Allah Subhanahu wa taala memutihkan wajahmu dan mengharumkan baumu dan memperbanyak hartamu. Saudara sekalian rahimakumullah, artinya dengan kita bersegera dalam kebaikan, kalau misalnya kita adalah orang-orang yang tidak beruntung di dunia ini, seperti laki-laki tadi berkulit hitam dan dia memiliki bau tubuh yang tidak enak dan dia juga tidak berharta, maka dengan bersegera dalam kebaikan, Allah SWT akan membalikkan itu semua. Allah SWT akan membayar di akhirat sehingga kita menjadi ridho. Sebagaimana doanya Rasulullah SAW, semoga Allah SWT memutihkan wajahmu dan mewangikan baumu dan memperbanyak harta. Dan kalau misalnya kita adalah orang yang beruntung di dunia ini sekarang, dengan banyak harta, dengan tubuh yang rupawan, wajah yang rupawan, dan dengan bau tubuh yang tidak seperti laki-laki yang kulit hitam tadi, maka itu berarti kenikmatan dunia ini akan bersambung nanti, disambung oleh Allah SWT dengan kita bersegera dalam kebaikan dengan kenikmatan akhirat, sehingga kemudian kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, untuk mubadarah, untuk bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Adapun jihad dalam hadis ini adalah salah satu contoh yang bisa kita praktekkan dalam semua lapangan ibadah kita.
Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.